Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan mata kuliah komunikasi politiknya. Shalawat serta salam mari kita mudah-mudahan tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Selamat siang semuanya, selamat datang, selamat bergabung dalam perkuliahan komunikasi politik. Nah, semoga perkuliahan ini menjadi ruang belajar yang menginspirasi kepada kita semuanya, bisa memperluas wawasan dan menambah pengetahuan kita tentang komunikasi politik. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini tentu hanya sebagian kecil dari kajian komunikasi politik, karena komunikasi itu luas kan, ada komunikasi budaya, ada komunikasi organisasi, ada komunikasi massa. Kita hari ini terkait dengan komunikasi politik, namun saya berharap dengan mata kuliah ini dapat menjadi bekal dan bermanfaat untuk memahami berbagai fenomena komunikasi politik yang hari ini timbul di hadapan kita semuanya. Tentunya mahasiswa harus secara kritis ya, lebih kritis, lebih ilmiah, lebih bijaksana. Perkenalkan, saya Dr. Haji Ijang Faisal, MSI, dosen tetap program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semua mahasiswa di program studi ilmu komunikasi dalam mata kuliah komunikasi politik. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah ini memiliki peran yang sangat penting bagi mahasiswa ilmu komunikasi, karena hampir setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai informasi publik, informasi politik, baik melalui media massa, media digital maupun interaksi kita di ruang publik. Oleh karena itu, memahami komunikasi politik bukan hanya penting dari sisi akademik ya, tetapi juga menjadi bekal agar kita mampu menyikapi berbagai fenomena politik secara kritis. Jadi bedanya mahasiswa dengan bukan mahasiswa itu, kita bisa memahami sebuah fenomena politik itu dengan kritis, tetapi bukan hanya kritis, tapi objektif dan bertanggung jawab. Banyak kan sekali yang hari ini memahami itu hanya kritis saja, tetapi tidak objektif dan tidak bertanggung jawab. Nah, melalui perkuliahan ini kita akan mempelajari bagaimana komunikasi menjadi bagian penting dalam proses politik. Mulai dari penyampaian kebijakan publik, pembentukan opini masyarakat, komunikasi pemerintah, kan banyak kan, kemudian kampanye politik, hingga perkembangan komunikasi politik di era digital. Hari ini kita kan era digital yang serba media digital, sehingga kemudian kita acap kali menerima informasi-informasi tentang politik. Saya berharap perkuliahan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis teman-teman semuanya. Bisa berdiskusi secara ilmiah, itu ciri mahasiswa. Kemudian bisa membangun sikap profesional. Dan yang paling utama di UM Bandung itu kita bisa beretika. Jadi bukan hanya kritis, bukan hanya membangun wacana, tetapi juga bisa beretika. Oke, perkuliahan ini disusun dengan pendekatan OBE. OBE itu apa? Outcome Based Education, artinya yang menjadi fokus utama bukan sekedar materi yang pelajari. Jadi perkuliahan hari ini kita akan melihat bukan teman-teman hanya membaca kemudian menulis terkait dengan materi, tetapi lebih pada bagaimana mengembangkan kompetensi mahasiswa. Jadi kompetensi mahasiswa itu setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah komunikasi politik, bagaimana kemudian mahasiswa itu ada kompetensinya. Dari sisi apa? Capaian yang ingin pembelajaran CPL, program studi ilmu komunikasi ini khusus ingin membentuk lulusan Universitas Muhammadiyah, tentunya di Ilkom ini adalah mahasiswa yang punya integritas. Hari ini kan jarang sekali kemudian kalimat integritas itu sering disampaikan, tetapi kita kadang-kadang susah menemuinya.
integritas itu punya pemikiran jelas, kemudian punya sikap ya yang bertanggung jawab terkait dengan berbagai hal. Tentunya juga yang diharapkan dari CPL mata kuliah komunikasi politik itu adalah mahasiswa bisa berpikir analitis, kemudian bisa menyampaikan gagasan, bisa memberikan solusi. Jadi bukan hanya, kadang-kadang kita kan hari ini tahu definisi, tahu tentang apa itu komunikasi politik, tetapi kemudian ketika disampaikan kepada publik, kepada yang lain juga kita gagap juga kan itu. Jadi diharapkan lulusan dari prodi Ilkom itu kita punya bisa berpikir analitis, kemudian tampil bisa menyampaikan gagasan, kemudian bisa memberikan solusi. Nah, dan itu yang harus kemudian kita lakukan. Semester 4 itu kan sebentar lagi semester 5 ya. Semester 5 itu kan ada KKN ya. KKN itu kan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, pada akhir perkuliahan nanti saudara-saudara diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi politik seperti apa nanti, kemudian menganalisis hubungan komunikasi dengan kekuasaan. Kita kan lihat sekarang bagaimana kekuasaan, bagaimana komunikasi politik, hubungannya seperti apa. Nanti teman-teman bagaimana kemudian di akhir perkuliahan ini bisa mensinkronisasikan antara komunikasi kekuasaan dengan dengan komunikasi politik itu yang terjadi. Itu beberapa hal. Nah, untuk mencapai capaian tersebut, proses pembelajaran akan dilaksanakan secara aktif nanti. Pembelajaran komunikasi politik itu nanti kita akan ada diskusi, akan ada presentasi kan, kemudian akan ada semacam analisis media, kemudian studi kasus terkait dengan semuanya, sehingga teman-teman bisa lebih paham ya. Jadi bukan hanya pada konteks bagaimana kita memahami satu definisi, satu teori, tetapi yang paling utama bagaimana kemudian kita nanti setelah perkuliahan itu bisa menganalisis, oh ini ada informasi politik seperti ini, berarti analisis medianya seperti ini, analisis lainnya seperti ini kan gitu, sehingga kemudian ketika menyampaikan kepada masyarakat juga kita pada posisi tahu terkait dengan itu ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah komunikasi politik. Mungkin ada pertanyaan ya, atau cukup segitu? Bisa ya, cukup segitu ya. Jadi pahami dulu bahwa sistem pembelajaran komunikasi politik hari ini tidak seperti CPL yang kemarin ya, tetapi lebih pada konteks output yang dihasilkan dari teman-teman mahasiswa itu lebih banyak bagaimana kemudian kedepannya bisa menganalisis, bisa mempresentasikan terkait dengan komunikasi politik yang terjadi di ruang publik hari ini. Itu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita mulai dengan materi komunikasi politik yang pertama. Yang pertama, apa itu komunikasi politik? Ini kan pertanyaan ya. Komunikasi politik apa kan? Kadang-kadang kita, apa itu komunikasi organisasi? Apa itu komunikasi antar budaya? Apa itu komunikasi massa kan itu kan? Nah, kita tidak akan tahu terkait dengan komunikasi politik, media komunikasi massa itu kalau kemudian kita tidak diawali dengan pengantar ilmu komunikasi. Jadi saya yakin teman-teman sebelum mengikuti mata kuliah komunikasi politik itu pasti telah mengikuti pengantar ilmu komunikasi. Karena ini menjadi hal yang penting. Pertama, pertanyaan-pertanyaan apa itu komunikasi politik, kadang-kadang kita kan disambung-sambungkan saja. Padahal yang harus kita lakukan pertama, kalau bicara komunikasi politik, awali saja dengan sebuah pertanyaan saja. Saya akan menanya kepada teman-teman. Pertama, ketika presiden menyampaikan pidato nih, presiden kan menyampaikan pidato, bisa di MPR, bisa di DPR, bisa di istana gitu. Apakah pernyataan pidato presiden itu masuk komunikasi politik tidak? Masuk komunikasi politik kan? Jadi kalau kemudian kira presiden pidato, ini sekarang presiden kita kan banyak pidato ya, pidato. Pertanyaannya, apakah itu komunikasi politik? Itu satu, komunikasi politik. Kemudian kedua, pertanyaan kedua, zaman pemilu itu kan banyak baliho, kemudian menyebar stiker, terus kampanye di TikTok, partai politik ya. Itu komunikasi politik bukan? Komunikasi politik juga. Atau kemudian hari ini di Jawa Barat aja kita melihat kan
Pak Gubernur ya, Pak KDM atau Pak Farhan ya, di TikTok kan, di YouTube menyampaikan apa program, itu komunikasi politik bukan? Politik. Jadi dimensi komunikasi politik banyak. Atau kemudian pemerintah mengumumkan kebijakan melalui media sosial, contoh Pak Bahlil mengumumkan terkait dengan BBM naik, itu komunikasi politik bukan? Komunikasi politik. Mengumumkan MBG, gitu. Komunikasi politik bukan? Komunikasi politik. Bahkan ketika kita masyarakat mahasiswa di KP ngobrol terkait dengan MBG, terkait dengan apa namanya BBM kan, itu komunikasi politik bukan? Komunikasi politik. Artinya bahwa komunikasi politik itu hadir hampir di setiap ruang publik kita gitu. Jadi kita harus paham bahwa kadang-kadang kita kan apatis ya, apa sih komunikasi politik, apa itu politik, padahal secara tidak sadar bahwa politik, komunikasi politik ada di sekitar kita. Ngobrol, mahasiswa melakukan demo, komunikasi politik bukan? Komunikasi politik juga. Nah, oleh sebab itu yang harus kemudian kita pahami, bahwa komunikasi politik itu hadir hampir di setiap ruang kehidupan publik kita. Mau di KP, mau di kampus, mau di tempat kerja, kan semua juga ada komunikasi politik. Oleh sebab itu kita harus paham dulu tadi yang definisi komunikasi politik. Coba definisi komunikasi, apa itu definisi komunikasi politik? Ini komunikasi politik itu proses penyampaian pesan politik dari berbagai aktor. Intinya apa? Untuk mempengaruhi pemahaman, sikap, perilaku pengambil keputusan. Jadi kalau kemudian Presiden pidato, untuk mempengaruhi siapa Presiden? Mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Mahasiswa demo tentang BBM untuk mempengaruhi siapa? Mempengaruhi pemerintah, kan gitu. Jadi dimensi komunikasi politik itu ada di setiap ruang publik kita, bahkan di dapur kita, bahkan di ruang tamu kita, kan gitu. Artinya banyak sekali. Oleh sebab itu pahami dulu bahwa komunikasi politik itu adalah proses pesan-pesan politik dari berbagai penyampaian pesan. Pesannya bisa lewat apa? Nanti kita ada pesannya, ada media dan sebagainya kan. Tapi yang harus kita pahami dulu bahwa komunikasi itu penyampaian pesan. Untuk apa? Untuk mempengaruhi pemahaman. Jadi pemerintah pidato, presiden pidato, anggota DPR pidato, gubernur pidato, kan intinya mah dia memberikan pesan supaya apa yang menjadi kebijakan dia itu dipahami. Itulah yang disebut dengan komunikasi politik. Jadi pahami tentang komunikasi politik. Kemudian apa? Biasanya pesan politik yang dimaksud dengan komunikasi politik itu dari apa dilakukannya? Beberapa pesan politik ya bisa berupa apa? Ada 7, ada informasi, ada kebijakan. Informasi, contoh informasi pemerintah akan menaikkan BBM jauh-jauh hari, kan sudah disebutkan kan, itu informasi, itu pesan politik bukan? Pesan politik. Kebijakan atau kemudian pesan politik dari bawah, kalau naik ke BBM masyarakat akan demo, kan itu kan pesan kan. Kemudian kebijakan ketika sudah menjadi program, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, kemudian pemerintah mengeluarkan uang triliunan untuk MBG, itu kebijakan kan, artinya pesan. Kemudian yang ketiga, pesan politik itu bisa berupa apa? Program pemerintah. Program pemerintahan bisa beasiswa, bisa BBM, bisa keluarga berencana, bisa soal kesehatan, kan banyak sekali kan gitu. Nah itu yang kemudian jadi pesan politik. Kemudian yang keempat, pesan politik itu apa? Visi dan misi. Biasanya pemerintah baru itu ada visi misi kan. Visi misi yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah pesan politik dia, bahwa ketika dia menjadi presiden, dia menjadi gubernur, akan dilaksanakan ini visi misinya kan. Itu pesan kan. Kemudian yang keempat, ideologi. Di negara-negara yang komunis, ideologi itu menjadi pesan kan. Jadi ketika di Cina, ketika di Kuba, ketika di Rusia, pesan politik ideologi itu jelas ya, bahwa ideologi negara ini. Di kita ideologinya apa? Pancasila. Sehingga Pancasila itu menjadi barometer dalam bertindak, melakukan kebijakan. Kemudian yang keenam, pesannya kritik. Biasanya kritik dari bawah biasanya. Jarang kritik dari atas mah.
Kritik mah dari bawah biasanya mahasiswa, NGO, kelompok-kelompok masyarakat kan gitu yang kemudian menjadi ini. Kemudian ketujuh, aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu kan bisa lewat beberapa cara kan, lewat mahasiswa demo, lewat sekarang konten kreator, lewat media sosial juga kan banyak hari ini yang kemudian menjadi pesan politik itu. Nah, kita bicara terkait pesan politik. Nah, pesan politik itu kan pasti ada aktornya. Tadi komunikasi politik, kemudian pesannya, ada aktornya. Aktornya siapa saja? Nah, aktor dalam komunikasi politik itu lanjut, terdapat beberapa aktor pertama. Aktor pertama dalam komunikasi politik itu pemerintah, jelas. Jadi kalau kita bicara terkait dengan komunikasi politik, siapa aktor pertama? Utamanya pemerintah. Karena pemerintah itu senantiasa menjadi rujukan. Pemerintah itu senantiasa menjadi barometer orang, publik, masyarakat untuk menilai kan. Jadi aktor pertama dalam komunikasi politik itu pemerintah. Dan itu adalah hal yang utama dalam negara demokrasi. Dalam negara demokrasi itu komunikasi itu harus jalan kan itu. Jadi aktor pertama, aktor keduanya siapa? Partai politik. Kenapa partai politik? Karena kita bicara terkait dengan negara demokrasi. Negara demokrasi itu ada ketika ada partai politik. Sokoguru demokrasi itu adalah partai politik. Jadi aktor utama kedua setelah pemerintah itu partai politik. Kenapa? Karena yang membentuk pemerintahan biasanya politik, partai politik. Berdasarkan apa? Pemilu kan ya. Nah, yang ketiga, aktor utamanya adalah anggota legislatif. Anggota legislatif itu produk dari partai politik. Tapi partai politik itu di luar pemerintahan, di luar sistem. Yang masuk dalam sistem pemerintahan itu legislatif, mana DPR, MPR. Tetapi anggota legislatif itu adalah produk dari partai politik kan gitu. Nah, oleh sebab itu aktor utama kedua ketiga itu adalah legislatif. Kemudian yang keempat ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat banyak kan, Rocky Gerung kan, Pak Jimli Asidiki kan gitu kan, tokoh-tokoh yang selama ini Repli Harun mungkin kan itu. Yang tokoh oposisi kemarin Said Didu dan sebagainya, itu juga bagian dari aktor utama kan. Kemudian yang keempat, yang kelima, organisasi masyarakatan siapa? Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, itu bagian dari kontrol juga kan, untuk menyampaikan komunikasi politik. Banyak kan kita dengar ya, NU memberikan fatwa kepada pemerintah ini, Muhammadiyah menyampaikan aspirasi ini, kan ada kan gitu. Itu bagian dalam tataran aktor utama komunikasi politik. Kemudian yang keenam, aktor komunikasi itu adalah media massa. Jadi media massa ini senantiasa menjadi controlling. Media massa itu senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara demokrasi. Jadi ada tajuk rencana, ada berita dan sebagainya, itu kan di media. Kemudian yang ketujuh, media massa, ketujuh media sosial. Di media sosial kita kan punya kan, punya Facebook, punya Instagram, itu bagian juga controlling. Dan yang kedelapan, aktor utama komunikasi politik itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat akhirnya kan, kalau kita bicara masyarakat, pemerintah juga asalnya dari masyarakat. Kalau kita bicara partai politik juga asal dari masyarakat juga. Jadi itulah yang menjadi aktor utama. Oleh sebab itu, tidak kemudian bahwa yang namanya komunikasi politik itu didominasi oleh satu kelompok saja. Tetapi komunikasi politik itu tidak didominasi, tapi juga ada berbagai aktor yang bisa mempengaruhi terhadap bisa mempengaruhi ke atas, bisa mempengaruhi ke bawah. Kalau pemerintah bisa mempengaruhi ke bawah, kalau masyarakat bisa mempengaruhi ke atas. Itulah yang disebut dengan aktor komunikasi politik di dalam komunikasi politik. Kemudian selanjutnya, kelima apa? Masyarakat. Kelima yaitu ormas ya, media massa, media sosial, masyarakat. Nah, lanjut, mengapa komunikasi politik penting nih? Ini pertanyaannya. Dari tadi kita kan bicara definisi komunikasi politik, pesan politik, siapa aktor komunikasi politik. Kenapa sedemikian rupa bahwa komunikasi politik itu penting? Pertama, komunikasi politik itu harus ada di negara demokrasi itu untuk apa? Membangun legitimasi pemerintah. Jadi kalau saya jadi presiden, kemudian melakukan komunikasi politik, salah satu tujuan untuk melakukan komunikasi politik itu untuk meyakinkan masyarakat supaya masyarakat trust kepada pemerintah.
Artinya apa? Untuk legitimasi. Karena di negara demokrasi, kalau kemudian sistem ada, kemudian masyarakat tidak percaya, udah selesai. Nggak akan ada hasilnya, zero, nol, kosong. Artinya bahwa komunikasi politik itu penting untuk membangun legitimasi pemerintah. Sehingga pemerintah yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung memperoleh kepercayaan masyarakat. Makanya pemerintah itu kalau bicara harus benar. Jadi komunikasi politik itu menjadi bagian yang terpenting dari pemerintah kalau si komunikatornya baik. Kalau kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, itu cenderung masyarakat akan percaya. Tapi kalau kemudian komunikasi politik si pemerintah juga tidak baik memberikan komunikasinya, bukan malah memberikan kepercayaan, malah menurunkan kepercayaan. Itu yang kedua. Alasan komunikasi politik itu apa? Meningkatkan partisipasi politik. Jadi komunikasi politik pemerintah itu kepada masyarakat unik untuk meningkatkan partisipasi politik. Karena informasi yang jelas akan mendorong masyarakat menggunakan hak politiknya serta tanggung jawab. Bukan hanya politik, tetapi hak individu juga ada. Di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu mengatakan bahwa informasi itu adalah hak asasi manusia. Kenapa? Karena ketika masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah, dia bisa mengembangkan dirinya. Contoh, kalau kemudian informasi politik kemudian dianalisis secara politik, tapi kalau kemudian informasinya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kapasitas diri, dia akan mencari kan. Contoh, saya sebagai dosen, sebagai mahasiswa, kemudian pemerintah mengumumkan bahwa dana riset dinaikkan, dana riset ditambah lagi, maka kita akan mencari sela-sela itu untuk menyampaikan proposal kan, supaya kita mendapatkan dana itu. Kalau saya sebagai pengusaha nih, informasi diberikan oleh pemerintah melelang proyek ini, pasti saya akan mengikuti karena ini bisa mengembangkan hidup saya kan gitu. Artinya ketika meningkatkan partisipasi politik, informasinya harus jelas. Kemudian selanjutnya, ketiga, membangun pendidikan politik. Nah, komunikasi politik itu penting, itu untuk membangun pendidikan. Siapa yang harus melakukan? Partai politik. Selama ini kita kadang-kadang kurang diberi pendidikan politik oleh partai politik kan. Yang ada hanya 5 tahun sekali kita menerima menjadi objek dari partai politik. Padahal kewajiban partai politik itu salah satunya adalah memberikan pendidikan politik. Komunikasi politik membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, serta proses demokrasi. Demokrasi yang kita bangun hari ini itu susah payah. Tapi kalau kemudian tidak ada pendidikan politik, nol lagi kan. Siapa yang harusnya? Pemerintah, partai politik kan gitu. Yang keempat, mengelola konflik. Kenapa? Harus ada komunikasi politik untuk mengelola konflik. Komunikasi yang terbuka dapat mencegah munculnya konflik sosial. Kan konflik itu harus dijaga kan. Kalau kemudian konflik dibiarkan nanti jadi jadi bom waktu kan itu. Pemerintah harus bisa menjaga konflik dengan apa? Dengan melakukan komunikasi politik yang baik. Yang kelima, membangun kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan modal utama keberhasilan kebijakan publik. Jadi komunikasi politik itu penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik sehingga masyarakat bisa bisa percaya terhadap apa yang dilakukan itu. Nah, itulah beberapa hal yang harus kemudian kita pahami, bahwa dalam komunikasi politik itu ada hal-hal yang harus kemudian kita berikan kepada masyarakat, dan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada penguasa kan itu. Nah, itu nanti ada studi kasus, contohnya pada masa di dalam kasus kita aja, di dalam kasus hari ini kita ada yang namanya pemilu ya. Pemilu itu kan ada beberapa komunikasi politik kan, ada partai politik melakukan kampanye, ada pemerintah juga yang ingin maju lagi sebagai incumbent memberikan kebijakan-kebijakan kan itu kan. Nah, kalau kita melihat studi kasus, kita kan dalam pemilu itu suka ada pasangan, ada slogan. Kemarin kita di zaman
di zaman pemilu kemarin ada gemoy kan biasanya ada lanjutkan sebagainya kan, itu yang bisa dilakukan oleh beberapa calon. Kemudian ada slogan, ada warna tertentu, kadang-kadang memilih waju kan, memilih apa atribut yang bisa disampaikan kepada publik. Nah ini semuanya itu adalah karena komunikasi politik tidak hanya membicarakan isi pesan. Jadi komunikasi politik itu bukan hanya bicara kebijakan, bicara terkait dengan apa namanya pendidikan, tetapi juga ada hal-hal yang berhubungan dengan terkait dengan apa namanya apa itu namanya yang mudah diingat, bajunya, kemudian slogannya, kan itu biasa seperti itu. Nah inilah yang akan kita pelajari mendalam pada pertemuan berikutnya. Jadi ini hanya sepintas saja terkait dengan komunikasi politik. Ada komunikasi politik, pentingnya komunikasi politik, pesan apa saja yang ada komunikasi politik, itu yang harus kita pahami. Sehingga kemudian ketika kita berhadapan dengan rentetan terkait dengan komunikasi politik di ruang publik itu, oh ini komunikasi politik, oh ini bukan komunikasi politik. Artinya kita juga memahami bahwa komunikasi politik bukan hanya terjadi pada konteks komunikasi di politik saja, tetapi ternyata ranahnya banyak juga terkait dengan itu. Itu mungkin apa namanya terkait dengan materi komunikasi politik. Artinya komunikasi politik itu bukan sekedar berbicara mengenai perebutan kekuasaan, tetapi juga berbicara terkait dengan kebijakan, pendidikan politik. Lebih dari itu, komunikasi politik adalah proses membangun dialog. Jadi negara demokrasi itu harus ada dialog antara penguasa, pemerintah dengan masyarakat. Itu yang harus kita pahami, sehingga nanti mahasiswa Ilkom ini diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak hanya cakap ya dalam menyampaikan pesan, tetapi juga memiliki integritas tadi. Jadi CPL-nya yang harus kita bangun itu adalah integritas. Di samping integritas, kemudian kita bisa menghargai keragaman, perbedaan. Nah inilah yang harus kemudian kita sama-sama pikirkan bersama, sehingga nilai-nilai tersebut sejalan. Karena kita kan di Universitas Muhammadiyah Bandung. Universitas Muhammadiyah Bandung itu punya AIK. AIK itu Al-Islam wa Muhammadiyah. Jadi kita harus saling, bahwa apapun yang kita lakukan adalah dakwah ya. Kemudian sehingga ilmu pengetahuan itu sejalan dengan untuk menghadirkan kemaslahatan, kemanfaatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kemudian apa yang dalam mata kuliah apapun yang harus disambungkan itu dengan Al-Islam ke Muhammadiyahan. Itu mungkin pertemuan hari ini yang bisa sampaikan. Terima kasih materi apa namanya pengantar komunikasi politik ini, sehingga nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bicara terkait dengan komunikasi politik di era digital seperti apa, komunikasi politik di era global kan itu seperti apa semuanya yang akan kita laksanakan pada pertemuan-pertemuan berikut. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.